Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu senantiasa pedoman hidup kami, penuntun hidup kami, memberi terang bagi jalan kami, sehingga dalam setiap pilihan-pilihan kami semakin dituntun, selalu dituntun oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau beri pengertian kepada kami ya Allah dalam merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Alai parbadiai hamu ma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna. Totong mahobas mangalusi ganup na manukun hamu taringo tunahinirim ni rohamuna. Alay mardongan labo ni rohama doho biar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sahabat yang baik hati, mungkin kita senang dengan istilah orang yang bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkannya. Maka kita harus lebih dahulu memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perkatakan, supaya kita dengan senang hati juga mau mempertanggungjawabkannya. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini itu menunjukkan apa yang berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Jika dikatakan dalam firman Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, artinya biarlah kekudusan Kristus itu berkuasa atas hati dan pikiran kita. Kristus itu kudus, sekalipun kita tidak menguduskannya. Tetapi mengapa dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan? Kekudusan Kristus itu hendaknya memenuhi hati kita. Kekudusan Kristus itu hendaknya nyata melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pengharapan kita. Mungkin menurut kita sesuatu itu gak sanggup kita lakukan, gak mungkin. Tetapi karena pengharapan kepada Kristus, kita bisa menyatakannya dan bahkan mengerjakannya. Sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka ketika orang bertanya kepada kita, atau dikatakan dalam kitab 1 Petrus ini meminta pertanggungan jawab, artinya karena mereka melihat pengharapan kita, karena mereka melihat apa yang kita lakukan itu sebagai wujud dari kudusnya Kristus dalam hati kita, maka mari kita berikan jawaban kita dengan lemah lembut dan hormat. Jauh dari kesombongan, jauh dari tinggi hati, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Sahabat yang baik hati, biarlah hidup kita dipenuhi oleh kekudusan Kristus. Apa yang kita pikirkan, apa yang berkuasa atas hati kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mewujudkan, menunjukkan siapa yang kita kuduskan, kepada siapa kita berpengharapan. Sehingga ketika orang meminta, bertanya kepada kita, kita menjawabnya dengan lembut, dengan hormat, dan dengan penuh iman percaya. Kiranya Tuhan menolong kita, terlebih dalam memasuki minggu-minggu akhir tahun gerejawi ini, menjelang
perayaan Advent. Marilah kita senantiasa dikuasai, dipenuhi oleh kekudusan Kristus. Sekalipun ada banyak yang memancing emosi kita, amarah kita, kekudusan Kristus itu, pengharapan itu, menolong kita untuk bertindak, berkata, berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa. Terkadang kami merasa kami sedang di titik nol. Kami sedang sekarat dalam kehidupan ini. Mungkin tidak secara jasmani, tetapi secara mental, secara pikiran. Tetapi ketika Engkau berkuasa atas hati dan pikiran kami, hal yang tidak mungkin menurut kami adalah mungkin menurut-Mu. Dan saat ini kami berseru kepada Tuhan, tolonglah kami ya Allah, kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.